We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke. Bapak tinggal di Jakarta, Pak? Tepatnya sih di Bekasi. Oh, tapi sebelahan dengan Jakarta Timur. Jadi saya di pinggirannya Bekasi, ketemu pinggirannya Jakarta. Bekasi Barat. Wow. Ini kehormatan untuk saya ini, Pak. Oh, saya juga lah kehormatan. Ada orang muda yang luar biasa panggil saya. Waduh. Aduh, enggak lah, Pak. Saya mulai ya, Pak ya? Oh, silakan. Ya. Sorry, saya sambil ngerokok ya. Oh, monggo, Pak. Ngerokok, ngopi, monggo, silakan. Nah, kopi udah siap nih. Oh. Oke, selamat malam Pak Cuk FK, seorang sutradara, produser, filmmaker. Wow. Kalau lihat Instagramnya Pak Cuk, artis-artis nasional itu ada di genggamannya Pak Cuk semua. Kebetulan, wow. Tapi kita ulas, Pak. Oke. Saya mulai pertanyaan dengan foto ini, Pak ya. 17 itu. Ya. Itu kadang-kadang saya sore memang suka begitu. Oke. Teh hangat, jagung rebus, apapun lah, gorengan telo, kan mengingat masa-masa lalu di kampung itu kan. Siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang nyiapin kan udah nggak ada lagi gitu kan. Lalu dulu sama eyang saya juga disiapin gitu. Zaman saya SMP, SD, pasti ada eyang tuh. Sore-sore itu dia ada begitu ya. Jadi saya ikutan join makan bareng. Nah itu jagoannya. Hah? Oh, iya. Jagoannya itu. Oke, Pak Cuk mengatakan wong desa yo ben, Pak. Iya. Begitu ngeliat foto itu pasti ada yang komen itu kan, makanan desa. Ya. Saya jawab duluan. Captionnya menjawab pertanyaan yang mereka sudah mau nanya. Ya, nah, okay. Pak, apakah diskriminasi wong desa sering Anda alami sewaktu merintis karir, Pak? Nah, apakah diskriminasi itu masih ada atau sudah berhenti, Pak? Silakan. Aku sih nggak merasa didiskriminasikan pada saat itu. Kalau dibully, iya. Jadi begitu masuk Jakarta, itu dulu kan, kalau dari kayak kita ini ngomong, dialek medoknya kan nggak hilang. Nah, kita masuk Jakarta awal-awal tuh, tekanan intonasinya Jawa banget. Bahasa Indonesia sih. Bahasa Indonesia tetap, jadi suka pada diledekin pakai istilah kata yang emang jadi medok gitu. Jadi sebutnya katrok, si katrok mana kadang-kadang. Katrok tuh desa kan maksudnya. Iya. Saya bilang misalnya, oh ke puncak kabutnya tebel. Saya dulu bilang kabut tuh nggak seringan ini, kabut, nah gitu kan. Jadi pas di puncak syuting berapa lama, saya masih belajar gitu. Saya sering ngomongin soal kabut di puncak gitu. Akhirnya lama-lama saya dipanggil si kabut karena pengucapan kabut saya itu terlalu tebal. Di antaranya, tapi itu lama-lama seiring sejalannya itu medoknya sih tipis-tipis hilang. Ya. Tapi kalau diskriminasi enggak kebetulan saya masuk di lingkungan yang
berkesenian, berbudaya, jadi mereka bisa saling terima gitu sih. Iya, 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 iya. Nggak ada. Nggak tahu kalau saya masuk di komunitas beda ya, bisa Iya. jadi ada tetap ada gitu. Oke. Jawa lu, misalnya gitu kan. Jawa kowe ngono ya. Jawa lu, jadi Berarti itu tidak seperti diskriminasi untuk Anda, Pak, ya? oh enggak. Enggak ya? Aku sudah terbiasa menyikapi hal-hal yang ya saya anggap semua positif aja lah. Kita kan harus Oke. positive think, kalau perlu ya positive feeling ya, Iya, positive feeling, positive think gitu kan. iya, iya, iya. Nah, Pak, kita berdua atau bertiga ini bersama Pak Iwan ya? Ini ada Mas ganteng nih, Muhammad Saifuddin. Saifuddin ya. Keren, keren, keren. Nah, kita berdua sama-sama pernah mengenyam pendidikan di sebuah kota kecil, Pak, Salatiga. Ya. Seberapa pengaruh kehidupan di Salatiga dalam perjuangan Anda di dalam karir Anda ini, Pak? Silakan. Wah, itu cukup mengesankan ya. Saya sebenarnya lahir di Semarang. Oh ya sama, Pak, berarti. Lahir Semarang ya, lahir di Semarang. SD saya di Salatiga itu, mulai pindah Salatiga gitu kan. Saya masuk di lingkungan Katolik. Saya Muslim, tapi Oke. setelah saya Katolik terus kan. Saya masuk Aha. di Canisius. Bahkan sempet TK di situ tuh di Mas Sudiri ini. Oh, SD-nya Canisius, SMP-nya Pangodiluhur, baru masuk SMA di SMA Negeri. ya, ya. Balik ke habitatnya harus menjalankan pelajaran agamanya lagi di SMA itu. Dulu kalau di SMP SMA kan, di SD SMP harus ikutin pelajaran agama di mana saya bersekolah. Saya sekarang masih ingat doa-doa Katolik itu. Iya, iya. Tapi makanya begitu SMA saya harus masuk lagi di ranah agama saya di setiap pelajaran agama. Agak bego itu sih saya. Karena Oh, karena SD SMP dijejelin di Katolik kan. Tapi akhirnya ya udah panggil guru ngaji lah segala macam orang tua saya gitu. Tapi itu masa lalu ya. Terus akhirnya Salatiga menjadi mengesankan karena Salatiga juga yang akhirnya bikin saya jadi begini. Jadi waktu saya SMP, SMA itu kan udah mulai berkesenian ya, berkesenian. Terus sampai suatu saat di sebuah acara di kampus Satya Wacana itu bikin acara apa di Natalis apa ya saya lupa ya. Terus saya bikin pertunjukan dengan anak-anak mahasiswa di sana di mana saya masih duduk di SMA. oh Bahkan saya wow. jadi sutradara sebuah Oh, pertunjukan itu saya, tapi pemainnya anak-anak mahasiswa di sana. Acaranya mereka soalnya gitu. Sampai di suatu hari ada almarhum yaitu Arif Budiman. ya. Nah, Arif Budiman beliau di sana dulu. Dia nonton pertunjukan saya dan kebetulan juga putranya itu kan satu SMA sama saya. Aha. Melalui putranya dia bilang, itu ada SMA kamu ya, saudaranya. Terus dia pengen ketemu saya gitu. Artinya memberikan apresiasi, memanggil saya. Iya. Ya dia sempat memuji lah apa yang udah saya buat itu bla bla bla. Terus akhirnya memberikan saran, kamu harus ke Jakarta, masih harus di sini sini sini. Kalau enggak kamu nggak berkembang di Salatiga. Oh, wow, wow. Artinya gitu. Nah, emang dalam hati saya juga, wah ini cita-cita saya, memang saya mau ke sana untuk sesuatu hal yang ada di kepala saya. Iya. Ya, ya saya berangkat. Kalau dulu ada ETPLC-nya dari Arif Budiman tuh, dia nulis beberapa surat untuk beberapa orang yang di Jakarta yang saya harus temui. Oh, wow. Wow, jadi ya kalau boleh saya sebut saya surat itu untuk Teguh Karya, terus Ami Priyono itu almarhum juga. Semua sudah almarhum yang saya temuin. Ami Priyono kebetulan waktu itu jadi ketua Dewan Kesenian Jakarta gitu. Karena saya mau masuk IKJ. Gitu. Iya. Ketemu Teguh Karya karena saya mungkin dianggap punya basic berteater yang bisa dikembangkan lagi di sana gitu. Dan Teguh Karya itu adalah satu impian saya yang gue pengen jadi sutradara kayak dia pada saat itu. Jadi saya mengagum. Jadi pas ketemu dia tuh saya nggak banyak ngomong,
bengong aja ngeliatin mukanya dia, karena itu nggak pernah saya bayangin kok bakalan ketemu dia. Dan waktu ketemu dia pun nggak segampang impian saya. Jadi saya bawa surat itu, karena saya nggak bisa ketemu langsung sama Pak Teguh waktu itu, Om Steve itu. Ketemu pembantunya, ibu yang ngurus di rumah tangganya dia. Saya kasih suratnya, Pak Teguhnya bilang, ya udah diterima suratnya, tapi saya nggak ditemuin, jadi saya pulang. Oh, Pak, saya pulang, mungkin surat perjalanan saya keluar gerbang, jalan kaki saya di Tanah Abang itu, di Kebon Pala itu. Saya jalan kaki, mungkin baru berapa langkah, mungkin surat itu dibuka ya. ya. Ya, mungkin karena tahu itu Hari Budiman, jadi saya belum jauh tuh si ibu tadi lari-lari kejar saya, pas, suruh balik bapak-bapak. Saya balik lagi. Wow. Dan saya makan siang di situ. Oh, Terus wow. ya terjadi obrolan panjang. Ya intinya sih sebuah motivasi lah. Yang akhirnya saya ya udah semakin kuat memutuskan belajar di KJ di Jakarta, terus sempat tinggal di sanggarnya beliau itu kan Oh, berapa lama saya lupa itu, hampir ya 3 bulan berapa bulan. Karena memang masih bingung mau tinggal di mana. Waktu itu saudara sih ada, tapi gue nyaman aja. Ada lingkungan aku banget gitu pada saat itu ya. ya, 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 ya. Tapi apapun pesannya beliau kan tetap lo harus jadi dirinya sendiri. Hmm. Artinya ya saya lakuin. Artinya saya nggak bisa menjadi Teguh Karya atau saya bisa menjadi siapa. Nggak mungkin. Saya harus menjadi diri saya. Nah, Oh, akhirnya saya benar-benar menemukan memang aku masuk ke dunia komedi. Artinya apa yang saya buat tuh yang pasti bisa bikin orang ketawa, insya Allah maksudnya itu harapannya gitu kan. ya, ya, ya. Wow, Arif Budiman. Ada gimana? Ah, wah, pada waktu itu sudah rumahnya yang rumah di Salatiga, tengah sawah itu, Pak, iya tengah betul. hutan itu. Itu tepatnya dekat lokalisasi pelacuran itu. Iya, ya, Sembir kan. Nah, iya betul, sempit. Pancing ada, tahu namanya. Nanti kan. Ya, apa sering ke sana dulu Pak? Kita sering ke sawah-sawah, Pak. Ya sama-sama. Emang ya rumahnya tahu ya rumahnya Arif Budiman keren Iya, iya, banget. iya, Itu iya. arsiteknya kan Romo Mangunwijaya. Oh, oke, oke. Romo Wow, Mangunwijaya. wow. Berarti kita sangat dekat sekali nih sama Pak Iwan segala. Salah Iya, tiga. Salatiga. Memori yang Ya, itu apa arti Salatiga buat saya diantaranya itu. ya, ya, ya. Ya. Oke, selanjutnya, Pak. Selanjutnya. Ya, Pak. Salah satu bentuk rezeki Allah kepada kita, dia kelilingi kita dengan orang-orang yang baik, Pak. Iya, iya, iya. Nah, sebelum kita dikelilingi orang-orang baik, kita kan perlu menjadi orang baik dulu, Pak. Ya, Nah, apa, tepat. apa rahasia Bapak dalam meniti karir hingga titik ini, Pak? Silakan. Kalau kaitannya dengan kata-kata itu mungkin nggak harus nggak harus menjadi orang baik yang dalam arti secara fisik, oh gue baik nih kan susah juga kita nunjukin gue baik, bangga kan orang lain yang bisa Yang tahu, menilai. ya. Yang jelas kita memberikan frekuensi yang positif. Oke. Nah, ketika kita mengirimkan frekuensi yang positif, yang sudah pernah saya alamin tuh yang datang pasti ya energi positif. Aha. Nah, kalau itu terjadi, saya pikir tuh ya itu Allah itu kasih rezeki ya seperti itu. Kalau kita berada di lingkungan yang baik, itu rezeki kan nggak semua orang bisa berada di lingkungan itu. Iya, iya. Mungkin kita mencoba menghindar, tapi kalau mau datang ya datang aja kan hal-hal yang nggak baik. Ya, sesimpel itu. Iya, Sesimpel itu. Artinya kita harus membuang sampah pada tempatnya misalnya kayak gitu. iya. Memaki orang apa itu ya suatu saat kita akan dimaki orang juga. Ya segampang itu. Buat buat apa dibalas kita beda kelas gitu, Pak? Oh ya, ini menghibur diri. Menghibur diri ketika kita nggak mampu membalas. Loh, Pak, kalau boleh saya tahu, Pak,
dari surat-surat Arif Budiman, dari dekat dengan Teguh Karya, sampai menjadi sutradara. Paling tidak itu kan ada usaha Bapak sendiri ya. Mereka kan hanya membantu. Nah, Betul. kesulitan atau kesusahan apa yang pernah Bapak alami di Jakarta, Pak, dalam Eh, meniti karir itu, Pak? aku sih itu tadi salah satu bentuk rezeki Allah adalah di lingkungan orang yang baik ya. Hmm. Di sekeliling kita ada orang baik. Kok aku delala itu ada aja jalan yang membuat saya, menurut saya gue aman-aman aja ya. Maksudnya ketika itu susah ya karena saya terlalu menikmati ya. "Wih, asik juga ya kayak gini. Misalnya tinggal di rumah kumuh, saya sempet gitu kan di Jakarta. Hmm. Tapi saya enjoy aja. Dari yang bau sampah, lama-lama bau sampah itu juga nggak ada tuh. Tapi ketika ada pergi lama lagi, bau sampah itu ada lagi sih. Tapi ketika udah masuk, bau sampahnya nggak ada, dan gue menikmati. Artinya, kalau itu saya nggak bisa menikmati, kan tiap hari saya akan ada keluhan dengan bau sampah itu. Ya, ya. Itu benar, itu benar. Saya pernah tinggal di Pulau Gadung itu yang di daerah Kumuh. Mhm. Sebelahnya tumpukan sampah. Oh, oke. Pertama saya masuk, oh nggak enak banget, berasa banget. Hmm. Berasa banget dan karena saya pikir waktu itu kos di situ murah ya. Kenapa pilih murah? Karena orang tua saya kasih uang jajan saya tiap bulan itu kan semuanya pas, bayar kos, transport, Hmm. makan. Ya. Kan nggak ada, maaf saya sudah merokok waktu. Saya merokok, hobi nonton. Itu nggak Ya. ada budgetnya Pak. Ada Aha. budget nonton, budget rokok, apalagi kan gitu. Ya, ya. Jadi saya gimana caranya bisa ada surplus dari uang gue yang ada. Oh, uang kos yang tadinya harusnya sebulan katakanlah 200-300 ribu, gimana nyari yang 150 nih supaya ada surplus. Bisa nonton Itu. sama rokok. Tapi kan aku bisa menikmati semua itu. Aku bisa nonton, bisa ngerokok. Ya, ya. Saya enjoy. Akhirnya bau sampah itu nggak ada. Itu yang bikin hilang bau sampahnya. Jadi mungkin cara menikmati hidup itu kalau bicara ada kendala susah gimana, ada sih ketika zaman itu di industri film tuh kalau mau jadi sutradara itu ada tahapan-tahapan. Oh, oke. Jadi kuliah nanti selesai nggak langsung bisa kerja tuh Pak. Kalau mau jadi sutradara ada tahapan di mana harus magang menjadi asistennya sutradara. Asisten sutradara itu juga ada beberapa bagiannya, ada pencatat adegan, kleper, pegang klep gitu, bla bla bla. Saya lewatin itu semua. Saya harus jalani itu semua. Terus menjadi asisten sutradara dengan 5 nama sutradara 3 kali gini, baru nanti boleh jadi sutradara. Nah itu buat saya dulu kok rumit banget sih. Rumit. Akhirnya saya itu berhenti kuliah. Ya. Saya ikut kerja orang aja deh. Nanti kalau saya nunggu lulus, lewatin tahapan itu lagi, lama lagi saya pikir. Wah saya kerja aja ini, ikut film. Dan itu terjadi. Akhirnya karena alam semesta mendukung, orang-orang lingkungan saya mungkin ya menganggap aku mampu kerja. Akhirnya dia udah bukan magang lagi, lo kerja mau asisten. Teman saya masih pada kuliah, bahkan belum lulus juga. Nah, saya nggak kuliah, nggak kuliah dulu. Yang terjadi adalah ketika teman-teman saya lulus karena saya menunda kuliah saya, cutinya kelamaan. Saya udah kerja kemana-mana, terlalu menikmati pekerjaan itu. Apalagi udah dibayar ya. Saya menikmati hasil kerja saya. Wah, saya udah ke Australia, ke Bali, syuting ikut sana sini. Teman saya baru pada lulus. Nah, yang lulus kan harus magang. Magangnya sama saya. Ini lucu. Nah, dia harus melalui tahapan itu kan, harus magang. Magangnya sama aku. Kadang itu teman-teman satu angkatan. Itu lucu jadinya. Loh, lah ini Bapak masih mahasiswa abadi atau sudah lulus, Pak? Saya nggak ambil ijazah. Nggak ambil ijazah. Buat apa ya?
sekarang buat apa gitu, buat pajang aja kan. Iya, 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 iya. Nah, Pak, turnover-nya, Pak. Turnover-nya waktu membuat karya apa, Pak? Ah, jadi dulu kan aku tuh hobi nulis ya, dari sejak di SMA, di SMP malah di Pangudilo tuh suka bikin majalah dinding, Madin dulu ya, Iya, 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 iya. cerita pendek. Jadi menulis tuh udah hobi gitu. Aku lulus SMP jadi penyiar radio di Radio Zenit Salatiga. Radio Aku Senit, bikin, wow. saya penyiar remaja di situ. Oke. Udah digaji berapa ya? 80.000. Tapi senang, Iya, iya. senang terus bikin naskah sandiwara radio atau terlibat gitu banyak banget gitu. Nah, hobi nulis itu pas ke Jakarta masih ke bawah. Jadi kalau ada waktu saya nulis aja karena saya pengen masuk di dunia film. Saya juga bukan mengerjakan pesanan orang, saya pengen nulis saja. Tapi Iya. ternyata emang ide itu kalau ditumpahkan suatu saat itu akan terrealisasi nggak tahu kapan ya, tunggu Iya, waktu. iya. Saya nulis waktu itu Lika-Liku Laki-Laki. Oh, Satu pengalaman pribadi saya selama di Jakarta. Terus ketika saya menjadi asisten sutradara siapa, saya kan ngobrol sama sutradara saya waktu itu, saya masih asisten. Gue punya naskah gini nih, ya diterima tapi nggak tahu bacanya kapan di Klepat Kokpet aja. Mungkin suatu saat ya ada waktu juga buat ngebaca itu. iya. Setiap ketemu sutradara beda, saya kasih naskah itu, kayak baca, kayak nyebar apalah. Tapi tema yang sama, Iya, naskahnya cuma iya. satu itu. Lama-lama sutradara Arisal waktu itu senior saya. Dia menyampaikan kepada produser Mhm. Punjabi, wah aku ada nih penulis bagus nih, dia punya konsep bagus. Itu tadi yang saya kasih itu. Ternyata Iya. dibaca ya. Tanpa Oh, sepengetahuan saya, dia present ke produser itu. iya, iya. Mungkin dia dibaca juga, terus saya mau ketemu deh sama si Cuk, orang ini gitu. Dia nggak Iya, sebut nama, karena Pak Ram nggak tahu nama saya. iya, iya. Orang yang dimaksud yang disodorkan sama Arisal, sutradara Arisal, sutradaranya Warkop waktu itu kan. Arisal almarhum. Nah, oke Arisal sampein ke saya. Ini kepanjangan nggak saya cerita? Oh, Nggak kan enggak, saya. Pak, enggak. Ini ini saya Saya, lagi terhipnotis ini. saya akhirnya, Cuk, kamu hari ini datang ke kantor Parkit Film ya, ketemu Pak Ram. Nanti dia mau ngobrol malu. Ide cerita kamu oke tuh, naskahnya. Bla bla bla. Oh iya oke, saya datang. Ternyata ada lagi sutradara lain yang namanya Yasman Yazid, almarhum juga. Dia bahkan memproklamirkan diri saya, ini ada anak muda udah bisa loh jadi sutradara. Oh, Eh, dia dia kebetulan punya ide juga. Ide yang tadi itu Lika-Liku Laki-Laki. Oh boleh itu sutradara muda boleh gini. Ketemu saya. Jadi Rambu Jabi mau ketemu, dia pikir dua orang ini. hmm, Sutradara muda sama penulis. iya, 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 iya. Orangnya saya juga story. Saya datang karena mungkin menurut Ram Punjabi dia mau ketemu penulis dulu karena saya memperkenalkan saya yang mau direncanakan jadi sutradara gini. Oh ya tunggu ya, saya lagi tunggu orang satu dulu. itu saya juga penulisnya. Oke. Lama-lama saya juga lama ya nunggu ya nggak datang gini kapan saya gitu kan. Akhirnya ya sama Yo dulu deh, kamu dulu kita ngobrol itu belum datang. Setelah ngobrol baru nyambung itu. Oh berarti lu juga orangnya gitu kan kira. Itu kan hal yang nggak pernah saya pikirkan ya. Iya, Jadi iya, suatu peristiwa yang menggiring frekuensi itu menjadi. iya. Akhirnya debut Lika-Liku Laki-Laki tahun 90-an itu. Skenario saya kepake, saya menyutradarai juga. Even saya tetap latihan dulu di awal ya menjadi sutradara. Kan ada kepanikan yang pressure yang lumayan tuh. Pemainnya artis-artis yang selama itu saya idolakan juga. Tiba-tiba saya harus menyutradarai itu agak panik ya waktu itu. Tapi kayak motor kalau udah panas ya kenceng aja gitu. Gitu. Dan itu menjadi tontonan televisi di televisi swasta pada saat itu awal-awal ya menjadi tontonan yang
yang diminati alhamdulillah kayak gitu kan. Iya, Ada iya, iya. almarhum Ria Irawan, gitulah kira-kira. Iya, iya, iya. Ya terus Wow. ya dari situ sepertinya aku ngerasa gua kalau bikin apa aja kok jadi. Tapi ya mungkin belum banyak saingan juga. Iya, 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 iya. Tapi ya itulah mengawali Wow. perjuangannya. Mengawali gimana Bapak ngerasain nyari 4.000 jam di YouTube kan kira-kira gitu. Ya nggak? Eh, Udah lewat, Pak. udah lewat. Udah lewat. Artinya seperti itu. Ya, ya. Subscribers 1.000 subscribers 4.000 jam. Wah, itu Aduh. udah lewat ya, ya. Subscribernya yang belum lewat. Nggak usah pikirin. Oke. Pak, tapi kalau kembali menengok ke belakang tahun 90-an, kalau dari perjuangan demi perjuangan itu, satu kata atau satu kalimat apa, Pak, yang Fokus. Anda fokus? Oke. Ya. Mau satu kata lagi? Konsisten. Konsisten. Iya, kalau kita berubah-berubah kan Iya. pencapaiannya itu pasti lama. Oh, Ya oke. nggak nyumpain tapi yang sudah-sudah begitu. Iya, iya, iya. Fokus saja. Fokus. Hmm. Saya fokus. Hmm. Jadi kalau fokus itu karena kan ngalahin semua yang nggak penting-penting. Gitu. Iya, Kita iya. fokus. Ada goals yang mau kita capai ya fokus. Iya, iya, iya. Iya, Pak. Wow, wow. Oh ya. Saya aja mau ngerasain diri saya, kok bisa ya saya begitu gitu. Sampai lupa juga. Apa yang pernah kita alami udah lupa lah. Tirakatnya udah lewat. Tirakatnya lewat ya. Oke, Pak, mungkin ini apa ya? Ini ngomong sendiri, ngomong dewe nih, Pak. Kalau sutradara untuk humor, untuk lelucon, bisa ya komedi, bisa diomong bahwa Anda nomor 1, Pak, di Indonesia, Pak. Nomor 2, 3 nggak apa-apa juga. Yang penting hidupnya bahagia. Iya. Saya aku nggak ngerti ya. Nggak. Ya itu karena saya konsisten di komedi. Sejak itu saya memutuskan saya di komedi. Oh, oke. Penawaran film horor atau drama yang kayaknya terlalu hardcore gitu. Iya. Aku bukan saya nggak ambil. Ini besok tanggal 10 bisa nonton di Maxstream. Itu proyek saya, ada film Serigala Langit, saya kerjasama dengan Angkatan Udara. Itu nggak tahu gimana tuh orang Angkatan Udara mempercayai saya untuk membuat film luar biasa itu. Karena semua perangkatnya Angkatan Udara dikeluarin dari Sukhoi sampai itu luar biasa. Tapi saya nggak menyutradarai. Karena bukan saya itu. Tapi saya mengerti bagaimana men-treatment film ini gitu. Oh. Jadi saya berada sebagai associate producer, sutradara saya hire teman kita, adik-adik kita yang expert sama cocok nih buat film ini. Saya cari. Kalau mau ego, saya bisa aja nyutradarin film itu. Ya, Bisa. Itu proyek saya kok gitu. Tapi enggak juga. Gitu. Banyak Ya. yang kayak gitu. Film horor yang hardcore, horor banget, tanpa ada lucu-lucunya, ya bukan saya nggak ambil juga. Saya cari orang untuk mengerjakan itu yang expertnya di situ. Tapi regenerasi itu kan seperti regenerasi, Pak ya. Sekalian regenerasi. Iya, Karena apapun kita akan pergi dan akan ada yang baru, itu harus sadar itu. Iya, Jangan menghalang-halangi yang mau nongol. Zaman dulu ada yang gitu, kalau jadi sutradara susah banget. Makanya dulu sutradara kok itu aja. Karena prosedur tadi kok susah banget. Yang saya cerita sedikit tadi. Iya. Harus gini. Susah banget.
Di zaman saya di Amerika udah ada sutradara usianya 17 tahun, 18 tahun. Kurang ajar nggak? Kita masih suruh magang ini, magang ini. Sana dulu ada duitnya, ada yang percaya lu bikin, bikin aja. Kan Iya, nanti iya. alam yang menilai. Iya, Film lu iya. bagus, diterima, layak. Itu udah bisa lanjut. Kalau nggak layak ya seleksi alam. Bungkus. Potensinya ada nggak enggak, itu bisa ketahuan nanti. Heeh, heeh. Ya, makanya aku sekarang kalau ada anak-anak muda kayak gini, udah kita sambut aja. Yuk, gabung, yuk kita join. Kita bikin ini ya. Sekarang lebih mudah. Iya, Terutama iya. sama anak-anak saya juga gitu. Ayo bikin. Oke. Baca Oke. buku apa harus itu kan. Iya, iya. Hmm. Wow. Wow. Saya ngobrol dengan aset negara ini, Pak, berarti. Oh, saya anggota BIN juga, Pak. Oh, Iya. apa, Pak? Bukan, bercanda. Oke. Anggota BIN ngurusin bini doang maksudnya. Oke. Diatur bini. Nah, Bapak seorang sutradara yang saya yakin juga pengamat para aktor, Pak. Naik dan turunnya tren aktor, Pak, itu tergantung pada apa, Pak? Manusianya atau dunia di luar manusianya, Pak? Ya, manusianya. Attitude. Manusia. Attitude. Jadi yang attitude-nya mungkin naik sih cepet, tapi selama attitude-nya nggak bagus, ya hilangnya cepet juga. Oke. Kalau masih ada yang bertahan, itu hoki. Hoki nggak ada lawannya. Udah orangnya tukang ngomongin orang gitu. Gosipnya nggak bagus, misalnya gini, tetep aja dia muncul itu, ya itu hoki. Oke. Hoki nggak ada lawannya. Mhm. Orang pinter kalah sama orang pinter kalah sama orang lihai ya. Iya. Orang lihai kalah sama orang, ya ini semuanya kalah sama orang hoki, udah gitu aja. Itu udah gak ada lawan. Ketika hoki kita seperti Wong Deso yang kita ada contoh yang sangat realistis, misalnya Inul ya. Iya. Inul, saya dulu tahu Inul dari VCD bajakan. Jadi dia lagi manggung di panggung, manggung-manggung di kampung. Ada yang iseng, mungkin kerekam pakai video ya dulu ya. Iya. Terus dipindahin ke CD, terus dijual-jual. Kan dulu dia goyangnya seru tuh, goyang ngebor. Iya. Di Jakarta udah heboh tuh orang beli VCD-nya Inul, goyang ngebornya itu. Kita nggak lihat di TV. Itu manajemen kepung kampung mungkin ya istilahnya, kepung kampung. Jadi di kampung udah heboh kan. Di Jakarta mulai masuk tuh kehebohan Inul, viral tapi kan dulu belum ada medsos ya. Iya. VCD bajakan, terus orang jadi ngomongin Inul dengan goyang ngebornya. Inul belum masuk Jakarta, gosipnya Inul udah luar biasa di Jakarta. Begitu dia masuk Jakarta, pecah itu. Nggak ada satupun yang mampu membendung, bahkan Oma Irama nggak bisa. Iya. Kayak air bah, masuk, bus, kelar itu Jakarta. Inul mungkin tahu ya. Iya. Tahu banget. Setelah itu apakah Inul berattitude baik apa enggak? Saya pikir selama ini dia gosipnya makin baik. Jadi dia manajemennya juga bagus. Nah, akhirnya dia bisa berkarir dan punya bisnis yang sesuai di bidangnya. Dan dia bagus ya secara berkarir ya. Dia bukan dari lulusan akademi Idol atau lulusan akademi apa yang ajang-ajang lomba nyanyi gitu, bukan juga. Iya. Ya melaju aja gitu. Mungkin tirakatnya Inul juga bagus. Iya. Jangan-jangan dia sama pernah tinggal di tempat sampah juga kayak saya gitu. Iya. Saya yakin juga begitu. Ya kira-kira gitu. Wow. Attitude Pak nomor 1 berarti ya. Attitude. Iya. Dan hampir Potensi. semua potensi. Ada potensi. Inul memang punya potensi. Attitude punya potensi. Kan ada yang udah attitude gak bagus, gak punya potensi, tapi mau nongol juga. Itu kan nyebelin. Nekat itu.
Iya, iya, Mesti iya. surroundation nih gitu. Pak, lah, biasanya eh, kalau mereka tidak punya attitude, pernah nongkrong, long lastingnya berapa lama, Pak? Tren aja sih, Tren aja. sesuai umur tren aja. Oh Oke. trennya lagi kayak gitu, udah trennya hilang ya dia ikut hilang. Oh, oke. Karena dia ada di tren itu. Iya, Tapi iya. yang long lasting kan mau tren apa aja dia Bisa dia ya. bisa masuk di mana aja, Iya, iya. bisa. Kalau pelawak kita bisa sebut misalnya dulu ada Jojon, dia bisa ikut di anak-anak muda muncul ya masuk aja sama Komeng, masuk aja mana stand up ataupun sekarang ada Parto ya, Hmm, masuk aja. Parto juga udah usia juga, dia iya. bisa masuk di mana aja karena mereka punya attitude baik. Oh, Anak-anak muda juga akhirnya respect terhadap Parto atau sebaliknya, Parto juga respect terhadap iya. anak-anak muda sekarang. Jadi So, sebetulnya kalau di dunia seni, anak-anak muda juga juga potensial untuk mendukung kita, Pak, ya. iya, Maksudnya kita seniman-seniman muda. iya dan harus kita dukung. Iya, Artinya harus kita mau mengakui anak-anak muda ya. Kan banyak kalau orang dulu ya mungkin kita ngomong orang dulu. Orang dulu itu kan paling susah menerima iya, kehadiran generasi anak-anak muda. baru. Takut dia kegeser, takut ada ketakutan seperti itu. Kalau saatnya sekarang ya kita harus dibalik. Kita harus jemput mereka, ya kan. Iya, Kita support dia gitu. Nah akhirnya anak muda itu juga akan support kita yang iya, udah lewat-lewat usia dikit ini gitu kan. iya, iya, Heeh. Ada kolaborasi di situ kan. Ada iya, kolaborasi penting. Kayak Anda panggil saya, pentingnya apa? Kan pasti mau berkolaborasi soal pengalaman mungkin atau apapun gitu ya. iya, iya. Itu. Dan saya mau dengan senang hati. Kalau aku orang dulu, Naruto siapa ya? Subscribersnya berapa? Followersnya pasti pertanyaan-pertanyaan itu ngapain ditanyakan? Udah nggak usah lagi gitu kan. Iya, iya. Ya, setuju kan? Iya dong. Iya, iya, iya. Dan itu masih ada loh. Oh, dan itu masih ada ya, itu Dan itu masih ada. budaya Asia itu, Pak. Oh ya, ya, ya. Iya, iya, iya. Ya. Nah, Pak, komedi menjadi fokus Bapak yang utama ya. Apakah memang ada urgensi di negeri kita ini dalam berhumor ya, Pak? Urgensinya kan bukannya lebih lucu ini negeri ini sama. Ya, sebetulnya malah kalau di zaman sekarang kayaknya malah kelonggaran untuk melucu itu wah, nggak terlalu dibatasi ini sih, nggak semua. Kalau kemarin ada, ini saya ngomong aja memang lagi terjadi kayak kemarin ada kasus Mbak Beca Bita memparodikan Ibu Risma. Ya. Kalau kita lihat gambarnya itu lucu, nggak ada yang perlu tersinggung sebetulnya. Ya kalau orang lain lingkungannya tersinggung bisa jadi karena mungkin dia menjaga karismanya ibu itu. Tapi Bu Rismanya kan nggak marah juga sebetulnya gitu. Ya, ya. Dan parodi kayak gitu di zaman saya IKJ saya pernah bikin tuh. Jadi zaman LB Murdani dulu pidato, dia pidato pakai seragam jenderalnya gitu. Saya edit tuh. Saya edit dengan kartunya tuh dengan gambar ibu-ibu lagi di kali kayak lagi dengerin dia pidato gitu. Itu sama dengan Babit Sabita bikin sekarang tuh. Ibu Risma lagi marah-marah, insertnya tuh mereka lagi dengerin kayak takut gitu kan sebenarnya lucu aja. Ya, ya. Kayak dia memparodikan ada lagi apa Coca-Colanya Cristiano Ronaldo dia parodikan juga. Itu lucu sih. Kalau kita berpikir dari sisi humor itu menghibur ya sudah selesai itu ketawa aja kita selesai gitu. Nggak ada unsur yang lain. Sebetulnya di kita aman-aman aja. Ada beberapa yang nggak ngerasa nggak nyaman. Bahkan Ibu Rismanya saya lihat juga nggak marah. Kalau mau bicara itu, maaf nih, di TikTokannya Jokowi juga banyak kan nggak ada masalah. Iya, iya, iya. Coba nyanyi, saya nyanyi, Mas nyanyi sebenarnya. Kan lucu ya, terhibur nggak sih? Gue terhibur banget. Aku ketawa gitu. Iya, Kan iya. Jokowi nggak marah juga, selama itu nggak mengganggu apapun gitu. Jadi pertanyaannya apa ya tadi? Urgensi humor
Ya, Ya, jadi ya mungkin waktu awal-awal tahun 90-an mengapa kok mulai konsen di humor itu, oh, ya, ya. komedi ya. Ya, sampai apapun kita ternyata sekarang dibutuhkan kan imun itu dari apa? Dari kita tetap happy. Iya iya. Ternyata kan kenapa baru ngomong sekarang, suruh happy orang dari dulu aja gitu kan. Oke, Iya, iya. iya. Itu Jadi sih. memang jadi memang nggak ada pengaruh Orba kan, Ah, Pak, ya? nah, aku sih apa, sebetulnya bikin lelucon tuh ya nggak gampang juga. Nah, ya makanya itu, Pak, saya mau Nggak tanyakan juga. eh, nggak gampang. Ketika saya menyutradarai sebuah film komedi, itu di lokasi nggak ada yang ketawa itu. Karena saya mikir lucunya gimana nih, Dik? Nyari itu tuh nggak ada yang ketawa-ketawa. Artinya serius kita mencari Iya dari iya. skrip. Oh, itu. Lucunya setelah jadi filmnya, pas Oh, syutingnya ya nggak ketawa-ketawa gitu juga. Malah cenderung ya serius gitu. oh, oke. Serius. Artinya serius memikirkan hal lucu itu nggak gampang. Kalau bikin orang nangis, Lebih adegan gampang. kayak itu gampang. Anak kecil panggil, keplain dasi, terus pasti ibu-ibu nangis ya, kira-kira gitu ya. Iya iya Wah, iya. nangis-nangis, dibuang, disiksa, wah gampang. Tapi membuat ketawa, kalau nggak berhasil orang ketawa, aduh sedihnya setengah mati. Ah, nggak Pernah ketawa ya. gagal, Pak? Pernah gagal membuat orang ketawa, Pak? Kalau bilang belum, sombong. Ah, jadi gini, aku belum pernah ya, karena ketika kita mau mengeksekusi gambar film itu kan bentuknya ada blueprint, ada skenarionya dulu ya. Iya iya. Itu beberapa pihak kan Mhm. membaca. Paling enggak 5-6 orang, produser bisa timnya produser 2 orang, 3 orang. Kadang-kadang saya menjadi produser juga. Nanti ada tim kreatif baca. Kalau dari 7 orang yang ketawa cuma 2, berarti itu udah gagal duluan. Oh, ini harus Oh, diganti, kita ganti nih. oke Enggak, oke. berarti nggak sampai nih. Ada joke apa lagi atau ada adegan apa lagi? Oh, kalau 10 orang itu ketawa, ya sudah. Yakin banget nih bakalan pecah nanti, gitu. Oke oke. Jadi nggak Seperti sekedar melepas betul. Semua ada forum diskusinya, ada brainstorming bareng kita ngobrol. ya ya ya. Mempertanyakan ini lucunya di mana, ini lucu apa enggak, gitu. Oke, Dan seperti dan itu kan serius kan berarti, iya iya. serius. Iya iya. Seperti Ini heeh, kalau ti dokter nih harus iya. dokter spesialis gitu. Iya 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 iya. Ya, Iya. ya. Seperti tesis, skripsi, dan yang lain-lainnya. Betul, betul. Oke. Jadi, eee, skenario layak untuk dieksekusi menjadi sebuah film itu prosesnya panjang. Hmm. Wow. 75% kita konsen di situ. Kalau udah semuanya oke, syutingnya kan cuma 25%. Iya Tinggal iya tinggal mengeksekusi. Yang iya lama kan preparing-nya ini lucu iya. nggak gitu. Selebihnya lucu nggak lucu tergantung pada momen. Udah menganggap semua ini lucu, pas tayang di bioskop lagi krismon atau lagi ada demo-demo di jalan-jalan. Iya Itu iya. bisa jadi nggak lucu. Kalau nggak ada yang nonton, satu nggak ada Iya. yang nonton, nggak berani ke bioskop, pas nonton juga pikirannya mungkin besok gimana Mangan nih? opo? Ya, eh, yang lucu jadi nggak lucu. Oke oke. Wow wow, Anda Momen, melewati momen, momen itu penting. Ya, iya, momen. Anda melewati banyak proses itu berarti, Pak, ya? Alhamdulillah lewati. Wow wow. Oke, Pak Iwan, monggo kalau mau kangen-kangenan ini. Hei, hei, mana sih? Iki lho, Nah, gila. iki lho. Ini terjerumus. Oh iya, ini saling menjerumuskan ini, Mas. Ya, saling menjerumuskan. Saya Saling. dulu apa ya, bikin menciptakan apa ya?
tarian-tarian, Mas Iwannya bablas ke seni itu saya Mm-mm. lewat, saya lewat. Jadi Mas Mas Toyo mungkin dulu tahu apa koran Suara Merdeka itu kan ada wayang beling toh Mas Toyo Iya, yang iya, iya. nah itu Mas Kencu ide awalnya dia Mas Cuk itu di SMA kami yuk nggak wayang beling yuk wah iya apik. Dah kami berdua usil itu Iya. jadi usil itu tokohnya itu penyiar senit ini satu ini dan ini rekamannya Yoning Senit pokoknya memanfaatkan fasilitas Gratis. luar Gratis. biasa itu booming gitu. Wayang beling itu kan dulu dinikmati di Suara Merdeka, dibaca aja. Visualnya nggak ada. Yuk kita visualkan nih gitu. Iya, 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 iya. Saya ingat itu. Cukup sukses ya Mas Iwan. Wah iya itu luar biasa teman-teman gergeran itu. Gergeran dari mana. Terus selain di SMA aku juga sama anak kampus itu. Terus saya Benar. kemana aja bikin tontonan seperti itu. Jadi tren tuh wayang beling ditampilkan. Betul. Luar Aku ikut biasa. main. Aku ikut main. Mas Toyo. Itu Werkudara tuh Mas Toyo. Aku gak kocok. Tapi saya nggak sepinter Mas Iwan. Oke. Duwe anu dewe-dewe. Ya, jalurnya beda. Jalurnya dewe-dewe. Tapi tadi ini Mas Toyo saya juga ngalami dari bawah, kemudian konsistensi, kemudian attitude itu luar biasa. Tapi saya juga ini masuk ke mahasiswaku, saya juga selalu ngomong, kamu mau nggak? Kalau kamu mau pasti dimampukan. Udah. Nah, kalau ada yang mampu neng ora gelem loh, ya wes. Ngarep apa podo tadi yang ini kan. Saya juga belajar sebenarnya dari kata-kata Mas Cuk yang sering saya lihat, kemudian sekolah Mas Arif barang itu wah luar biasa seneng duri ya. Krungu. Jagain aku takut salah ngomong kayaknya itu. Jagain ndak merucut. Jangan berat-berat ya. Luar biasa tuh. Dan kagetnya masuk ternyata Mas Toyo itu juga Semarang, terus ning SMP SMA ne Salatiga Satya Wacana. Kose ning arep Stella Matutina Lestari kuwi lho. Oh, situ. Cedak nggone si sapa sing anak dokter kae? Sapa? Caipa piro kae? Iya. Heeh, jejere kuwi. Apa ya jenenge lali. Iya, dokter itu ya. Iya. Saya ternyata beli itu. Ya, saya mungkin 2 bulan lalu, April ya waktu itu. Ya April Pak, saya interview keluarganya ini Pak, Kartini. Ya yang saya tinggalin, yang saya kosin di Salatiga itu kan rumahnya Kardinah Pak. Oh iya betul. Ya, nah itu sekarang udah nggak ada. Sampingnya Satya Wacana itu. Itu udah jadi gedung Satya Wacana Pak. Oh, udah nggak ada rumah itu. Namanya siapa Mas Toyo? Kardinah kan? Kardinah. Yang diwawancarai? Itu berarti keponakannya Kartini. Ya. Keponakan Jawa. Jadi ayahnya enggak keponakan. Oh, keponakan. Berarti udah usia juga ya? Ya udah usia juga. Jadi ayahnya dia sepelantarannya Kartini Kardinah ya. Ya, satu eyang. Itu bahkan kalau rumah yang deretan itu ada juga istrinya Soekarno ya. Oh, Mas Iwan tahu nggak? Betul nggak? Aku malah nggak paham itu yang di deretan itu. Rumah-rumah di situ. Oh ya. Istri yang mana? Oh gitu. Wow. Kita harus jumpa di Bekasi nih Pak. Loh, Mas Narto di mana? Saya di Surabaya Pak. Walah, kapan ketemunya itu? Nggak tahu Ya siap. Pokoknya harus punya mimpi dulu kan. Oke, betul. Siap. Nanti berkabar aja Mas Iwan juga. Iya ini. Mas Iwan ya. Oke. Terima kasih Pak Cuk atas waktunya. Atas pengetahuannya sangat luar biasa ini.
Wow. Berbagi aja ini, berbagi. Terima kasih Pak Iwan juga. Sami-sami. Salam sehat Yeah. semuanya. Mas Icuk, salam buat Arif. Sami-sami. Mas Icuk. Ya. Sami-sami. Mas, salam ya. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Malam Terima kasih. semuanya. Yeah. Waalaikumsalam.